Tadi pada malam ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Subhan S.Hadi. Waktu dan depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu sekalian, hafizuni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad, Bapak Haji Ngalimun beserta pengurus yang lainnya dan jajarannya. Semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya serta donaturnya semuanya saja, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bulan yang mulia yang ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis itu ada 4 bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini masuk bulan mulia ini. Ini bulan yang sudah Allah muliakan sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. 4 bulan ini. Yang berarti kalau di bulan ini kita berbuat baik, pahalanya dibesarkan. Kalau berbuat dosa, dosanya juga dibesarkan. Jadi berbuat baik di bulan ini pahalanya dibesarkan. Berbuat dosa di bulan yang mulia itu juga dibesarkan. Makanya di bulan-bulan yang mulia seperti ini hendaklah kita meningkatkan ibadah dan amal soleh dan meningkatkan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurang-kurangilah mendolimi orang lain atau berbuat maksiat dengan cara menahan diri dari berbuat maksiat itu. Kalau remnya belum, segera tobat, minta ampun kepada Allah. Namanya orang kan remnya belum, gitu. Allah Akbar. Yang penting segera tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Nah, bulan Ramadan tidak termasuk dalam kategori bulan yang mulia tadinya. Sampai di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an diturunkan. Maka sejak itu, karena Al-Quran diturunkan awal kali di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan apa? Ramadan. Maka sejak itu Ramadan tidak menjadi bulan yang mulia juga, tapi menjadi bulan yang paling mulia. Jadi bukan lagi menjadi bulan yang mulia, tapi menjadi bulan apa? Yang paling mulia. Bukan paling mulia. Allah. Ada ulama yang mengatakan karena melalui malaikat Jibril Al-Quran diturunkan, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Karena di bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan karena Al-Quran diturunkan kepada umat ini, maka umat ini menjadi umat yang terbaik. Kata para ulama, lalu bagaimana kalau Al-Quran itu ada dalam diri kita? Maka kalau istilahnya orang dulu itu kunani kuno ini dari sejak dulu memang Allah sudah membangun sistem. Siapa yang akrab dengan Al-Quran dan mengajarkannya, tidak hanya mempelajari itu, untuk mengajarkannya, apalagi mengamalkan dan mengajarkannya, maka pasti dia menjadi orang yang mulia. Itu makanya jangan ragu untuk mendalami Al-Quran. Alhamdulillah di zaman sekarang ini beberapa kampus-kampus ternama itu membuka beasiswa bagi para penghafal Al-Quran, sehingga jadi dokter-dokter yang hafal Al-Quran, insinyur-insinyur yang hafal Al-Quran. Jadi kalau dia jadi teknokrat yang hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal kalau perlu, tapi juga mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Nah, saya pesan ke anak-anak saya itu, jadi apapun kalian, mau jadi menteri, mau jadi wali kota, atau jadi gubernur, harus ngajar ngaji, harus semuanya. Ya nggak tahu gimana cara, harus menyempatkan tuh, karena kalau nggak sayang ilmunya itu nanti. Karena sebab kemuliaan kita itu karena kita belajar Al-Quran itu dan mengajarkannya.
Itu seperti itu. Waduh Ustadz, kita udah terlanjur tua ini gimana? Belum terlambat. Belum terlambat. Kata Kiai Arwani Kudus, Allah yarham Kiai Arwani Kudus itu dawuh, jangan malu belajar Al-Quran hanya karena tua. Oh, ada Ustadz Ahnas ini, tumben dia tahu. Biasanya betul kan ya Ustadz? Oh bukan, oh saya pikir Ustadz Ahnas ini. Enggak. Jadi saya ulang, seseorang itu ketika salah satunya lagi ya, beliau yang saya salah mengingat wajahnya. Saya ulang ya. Jadi jangan malu, kata Kiai Arwani Kudus Allah yarham. Beliau mengatakan jangan malu karena tua. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru belajar Al-Qur'an di usia 40 tahun. Nabi itu baru belajar Al-Qur'an usia berapa? 40 tahun. Jangan malu belajar kepada yang lebih muda. Karena dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepada malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak malu belajar kepada malaikat Jibril. Itu kata Kiai Arwani Kudus Allah yarham, beliau dawuh gitu. Beliau itu mukri'ul Quran, pakarnya Al-Quran yang diakui bahkan di Timur Tengah. Mbak Arwani Kudus Allah yarham. Maka singkat kata singkat cerita, kita ini, ya, kita semua ini sepatutnya lah itu mendakwahkan Al-Quran. Ya setelah-telatnya kalau memang kita tidak bisa mengajarkannya karena sabun sepuh misalnya, paling tidak kita mendukung lah. Kalau perlu mengadakan. Nah, itu termasuk apa yang kita kaji hari ini bagian dari mengkaji isi Al-Quran. Semoga Allah muliakan kita semua. Amin. Allahumma insyaallah. Insyaallah yang belajar dan yang mengajar mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin. Allahumma insyaallah. Nah, karena Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara ciri khas amalan Nabi di bulan Ramadan, di antaranya, bukan salah satunya ya, di antara ciri khas amalan Nabi di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Cuma Nabi dulu tadarusnya dengan malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril yang baca, Nabi yang mendengarkan, aukamakal. Kadang Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Dalam konteks keritaan di bulan Ramadan akan baik sekali kalau kita bikin halakoh tadarus. Apa setelah taraweh atau setelah sholat 5 waktu, kalau sambil nunggu waktu berbuka atau nopol, itu kita tadarus. Kalau dalam konteks di rumah ya sama istri sama anak tadarus. Satu baca, yang lain mendengarkan, yang satu baca, yang lain mendengarkan. Kalau yang salah diluruskan. Itu tadarus. Itu ciri khas amalan Nabi kalau di bulan Ramadan. Beberapa ulama-ulama kita kalau masuk bulan Ramadan, majelis kajian fikihnya tutup, diganti dengan kajian Al-Quran. Majelis hadisnya tutup, diganti dengan kajian Al-Quran. Majelis tasawufnya tutup, diganti dengan kajian tentang Al-Quran. Walaupun sebenarnya dengan mengkaji Al-Quran itu di dalamnya ya ada fikih, ada tauhid, ada akidah, ada otomatis nanti mengkaji tentang hadis juga, otomatis juga mengkaji tentang masalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa atau tasawuf atau apapun namanya, atau akhlak dan seterusnya. Nah, yang Ramadan itu kalau bisa ya target khatam dan target paham kalau bisa. Allah. Kalau target paham tidak hanya membaca tapi juga ngangen-ngangen sak makna nih. Baca terus dengan terjemahannya, baca tafsirnya.
Nggak harus sampai khatam, yang penting kita baca. Kalau target khatmul Quran berarti ya targetnya memang kita ingin khatmul Quran, khatam Al-Quran itu. Biasanya saya tanya, yang bagus yang mana Ustaz? Paham apa? Khatmul Quran. Khatmul Quran. Yang betul yang mana Ustaz? Khatmul Quran apa? Paham Al-Quran. Saya jawab gini, orang yang mengejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci biasanya. Orang yang ngejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci. Kalau kita bingung biasanya nggak dapat dua-duanya biasanya. Udah, ya pilih saja. Mau target khatmul Quran monggo, mau target paham nggih monggo. Pelan-pelan. Kalau saran saya sih kalau di bulan Ramadan target khatmul Quran. Nanti selepas Ramadan pelan-pelan dibaca tafsirnya. Itu saran saya. Karena para ulama itu di bulan Ramadan tuh berlomba-lomba khatmul Quran. Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah itu kalau bulan Ramadan khatmul Quran sehari 2 kali. Sehari. Sesiangan khatmul Quran sekali Imam Syafi'i itu sama Imam Malik rahimahullah. Semalaman khatmul Quran berapa? Sekali. Jadi sehari khatmul Quran berapa? 2 kali. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Karena Al-Quran sudah di dalam kepala. Kalau kita kan masih di luar kepala Al-Qurannya. Kalau beliau udah di dalam kepala beliau. Allahu Akbar. Al-Quran itu hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita kalau merujuk kepada tuntunan Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan sekaligus kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tapi dengan catatan ya, asal kita sungguh-sungguh mempelajari isi Al-Quran. Contoh aja. Dalam segala aspek ya, dalam segala aspek. Contoh. Dalam hubungan antara suami dan istri misalnya, ada nggak arahan Al-Quran? Ada. Maka segala bentuk persoalan dalam masalah rumah tangga itu Al-Quran luar biasa membahasnya. Contoh ya, soal perceraian itu dari ayat 228 itu kalau saya nggak salah sampai 240 sekian. Itu membahas masalah perceraian dengan berbagai macam bentuknya, cerai hidup, cerai mati, cerai yang bisa rujuk, yang nggak bisa rujuk, dan macam-macam, khulu dan macam-macam. Ada arahannya semua dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada orang punya masalah dalam masalah pernikahan, terutama perceraian, Al-Quran ada jawabannya. Asal kita mau belajar. Masalah warisan, ada nggak dalam Al-Quran masalah warisan? Ada. Masalah wasiat? Ada. Asal kita mau belajar. Yang repot kan karena nggak mau belajar itu loh. Sehingga nggak ngerti petunjuknya bagaimana. Padahal dalam Al-Quran ada. Bahkan begini, di Al-Quran itu jalan-jalan kemuliaan Allah tunjukkan. Jalan-jalan kehinaan juga Allah tunjukkan. Dan siapapun yang meniti jalan kemuliaan pasti dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang meniti jalan kehinaan dia akan terhina. Nauzubillah min syarri dzalik. Kita tinggal pilih. Ada jalan takwa, ada jalan ilmu dan iman sekaligus, ada jalan hablum minallah wa hablum minan nas, memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Ada jalannya orang-orang muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin. Itu jalan-jalan yang mulia. Di Al-Quran ada semua itu. Tinggal kita mau apa enggak jalan di jalan itu. Dan kita enggak akan tahu kalau kita enggak belajar.
Maka siapapun yang menempuh jalan-jalan yang Allah kehendaki mulia, maka dia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tapi hati-hati, ada jalan kehinaan di situ. Ada jalannya orang-orang kafirin, musyrikin, munafiqin, fasiqin, aspirin, itu obat yang terakhir, obat. Kalau kita menempuh jalan-jalan kehinaan itu, ya kita akan terhina. Jalan kehinaan. Maka silakan kita pilih mau menempuh jalan kemuliaan atau jalan kehinaan. Kalau bahasa sederhananya gini, orang itu kalau menempuh jalan hidupnya petani, dia akan punya pengalamannya petani. Orang itu kalau menjalani hidupnya para nelayan, dia akan punya pengalamannya para nelayan. Orang kalau menjalani hidupnya, orang yang meniti jalan hidupnya para dokter, dia akan punya pengalamannya para dokter. Jenengan mungkin pernah mendengar berita tentang dokter palsu, nggih? Yang di kampung-kampung kebongkar ada, malah berita yang sempat viral itu ada dokter palsu sampai memimpin sebuah rumah sakit, bahkan melakukan tindakan bedah operasi. Sempat viral itu di media sosial itu. Di daerah mana, enggak Jawa Tengah atau di mana saya lupa ya. Itu usut punya usut, kenapa dia kok bisa begitu? Kok bisa sampai bisa ngambil tindakan operasi, bahkan bukan cuma nyuntik, ngoperasi bahkan. Usut punya usut, dia pernah ikut dokter rupanya. Jadi bagaimana dokter itu diikuti sama dia kehidupannya, termasuk cara ngobati dan macam-macam. Rupanya dia bisa kadang-kadang ngikuti. Maka kalau kita ngikuti jalan hidupnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, walaupun kita bukan nabi dan rasul, insya Allah kita akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Pengalaman apa? Pengalaman iman, pengalaman mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini gak cuma cerita, tapi kita mengalami sendiri bagaimana kita mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti insya Allah. Pun paham nggih? Nah, itu insya Allah. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa, karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Begitu masuk bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Pertanyaannya, ini pakai hisab apa pakai ru'yah Ustaz? Nah, ini pertanyaan gitu ya. Pakai hisab apa pakai ru'yah? Kalau sependek yang saya pahami tadi ya, sependek yang saya pahami, yang berlaku di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga khulafaur rasyidin yang saya tahu ini, itu yang dipakai adalah ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat hilal. Sehingga kalau hilal enggak terlihat, ya berarti bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Sementara kalau kita menggunakan hisab, ya tergantung siapa yang menghisab. Kalau teman-teman di Muhammadiyah, hisabnya itu menggunakan ijtima' hakiki, tidak menggunakan imkan ru'yah. Makanya kemungkinan ya ini nanti bulan Ramadannya permulaannya beda kemungkinan. Kalau saya nggak salah, teman-teman di Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 18 Februari. Kalau saya nggak salah, berdasar ijtima' hakiki. Kalau saya nggak salah ya, nanti dicek lagi deh. Kalau pemerintah itu karena kemungkinan ada imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu kemungkinan tanggal 19. Kemungkinan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus gimana Ustaz, ikut yang mana?
Saya cuma pesan satu aja, jangan berantem, udah itu aja. Pokoknya pesan saya bukan ulama, saya tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Monggo jenengan ikut yang mana, yang penting satu tolong diilmui gitu aja. Kalau jenengan ikut dengan teman-teman di Muhammadiyah, monggo silakan diilmui, nanti pelajari hujjah Majelis Tarjih Muhammadiyah kenapa kok memilih tanggal tersebut misalnya. Kalau jangan ikut pemerintah atau yang serupa dengan pemerintah, ru'yah maksudnya, maka silakan dipelajari apa dalilnya tentang ru'yah itu. Jadi nggak usah berantem, ya. Pesan kula nggak usah berantem, nggak usah gelut. Nah, yang salah yang berantem pokoknya. Ustaz, apa nanti kita nggak takut dosa Ustaz? Kalau misalnya kita pilih tanggal 19 berarti ada sehari kita tidak puasa. Enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena itu ijtihad. Ijtihad itu dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi bersabda, hadisnya Bukhari, "Idza jtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Hakim, ada yang mengatakan hakim itu pemerintah maksudnya. Ada yang mengatakan ahli hukum. Kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Jadi nggak ada dosa dalam ijtihad. Dan ibadah itu kembali pada persangkaan kuat seorang mukallaf. Kalau jenengan punya persangkaan kuat bahwa Ramadan itu tanggal 18 Februari, berarti jenengan harus puasa pada tanggal 18 Februari itu. Kenapa? Karena sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Sahnya ibadah seorang itu dikaitkan dengan persangkaan kuat seorang mukallaf. Tapi kalau jenengan meyakini bahwa awal Ramadan adalah tanggal 19 misalnya, maka jenengan baru wajib berpuasa Ramadan pada tanggal berapa? 19. Itu sihhatul ibadati bima fi dzannil mukallaf. Karena kita ini orang awam, kita tidak tahu. Kecuali yang orang alim, mujtahid silakan berijtihad sendiri. Tapi kalau bukan alim, jangan coba-coba. Itu seperti itu. Nah, yang ru'yah sendiri itu nanti dibagi 2. Ada ru'yah internasional, ada ru'yah lokal. Madhab Syafi'i termasuk ru'yah lokal. Kalau pendapat jumhur itu ru'yah internasional. Ru'yah internasional itu maksudnya gini, misalnya di Saudi udah kelihatan hilal, berarti seluruh dunia Ramadan. Itu namanya wahdatul matla' namanya. Itu ru'yah internasional itu namanya. Kalau madhab Syafi'i menggunakan ikhtilaful matali'. Kita serumpun Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, serumpun. Dalam wilayah itu kalau ada hilal yang terlihat, maka seluruh wilayah yang dimaksud tadi itu Ramadan berarti. Walaupun Saudi belum Ramadan misalnya, asal hilal sudah terlihat. Nah, nanti masih dibagi 2 lagi. Ada yang mengacu kepada ru'yah masing-masing, ada yang tetap mengacu kepada pemerintah. Itu ada. Karena dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada orang yang melihat hilal itu tidak teriak-teriak mengumumkan besok Ramadan enggak. Itu dilaporkan dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kesaksiannya, lalu nabi-nabi yang mengeksekusi. Besok kita salat Id gitu. Sehingga pernah suatu saat laporan itu terlambat. Datang ke Nabi itu sudah zuhur laporan bahwa tadi malam dia melihat hilal. Maka Nabi mengatakan salat Id besok. Hari ini kita batalkan puasa, besok salat Idnya. Pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita merujuk kepada pendapat sahabat Quraib radhiyallahu an di masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, saat itu khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, ketika sahabat Quraib radhiyallahu an berada di Madinah, Ibnu Abbas masih puasa. Ditanya oleh Quraib radhiyallahu an, sahabat Quraib radhiyallahu anhu, kenapa Anda tidak berlebaran padahal di ibu kota Damaskus saat itu khalifah sudah berlebaran? Kata Ibnu Abbas, saya belum melihat hilal di sini. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pakai dalil bahwa kita boleh berbeda dengan pemerintah, itu boleh.
Nah, ini dia yang pakai dalil diantaranya ini. Tapi pesan saya satu nih, jangan berantem ya. Ini saya sampaikan semuanya ini biar jenengan ngerti. Oh yang begini pendapatnya ikut ini, cuma itu aja. Dan masing-masing punya argumentasi, tidak usah saling menuduh. Pokoknya pesan saya satu, jangan berantem. Pun pesan kula, ojo gelut. Pokoknya. Kalau gelut itu yang salah, yang gelut itu yang berantem itu. Maka siapa yang mendapati Ramadan adalah dia berpuasa. Ini ada kasus menarik. Ada seorang ustadz, bahkan seorang profesor, diundang ke satu negara di daerah India sana. Saya nggak tahu daerah mana ya. Di daerah India sana lah. Apa India atau Pakistan atau Bangladesh, saya nggak tahu. Di daerah sana lah diundang. Khutbah ke sana beliau. Khutbah di daerah India, Pakistan, Bangladesh, daerah sana lah. Saya nggak tahu daerah mana tepatnya itu. Beliau ini diundang ke sana untuk khutbah. Beliau saat itu sudah puasa 30 hari di Indonesia. Pas sampai sana, ternyata di sana itu lebarannya masih besoknya lagi. Berarti beliau harus puasa sehari lagi. Beliau bingung. Saya kalau puasa lagi berarti 31 hari saya puasa ini. Sementara bilangan bulan Hijriah kata Nabi kalau nggak 29, 30. Jadi Komariah itu tidak ada, 31 itu tidak ada kalau Komariah. Kalau Syamsiah ada 31, 30, 29, 28 ada. Kalau Komariah Hijriah itu cuman 29, 30 itu aja. Bingung beliau ini. Sampai tulis status di Facebook. Biar kira, bagaimana ini? Saya puasa lagi apa enggak? Karena kalau saya enggak puasa di sini besok masih Ramadan. Kalau saya puasa berarti saya puasa 31 hari. Maka saya jawab, ya jenengan di situ kan masih Ramadan. Kalau masih Ramadan dia puasa Ramadan berarti ayatnya ini saya ini ayatnya ini. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan di satu negeri, berarti dia masih wajib untuk apa? Puasa. Ngoten mawon. Berarti 31. Ya mbuh ya pokoknya ayatnya ngomong gitu. Ya semua gitu aja. Kayak orang debat saat berada di atas pesawat itu. Kan kalau di atas pesawat itu kan kita, kalau pesawatnya nggak ngasih tahu, kita kan nggak tahu ini udah masuk waktu zuhur apa tidak. Kan nggak tahu kan, menduga-duga semua gitu. Jenengan mau ngomong subuh loh, mataharinya seketok kadang. Karena kadang di ketinggian awan itu. Mau ngomong zuhur, kapan matahari tengah posisinya, wong kita di atas terus kita itu. Gimana menentukan waktu sholat itu? Ada yang nyelotok. Kewajiban sholat kan di bumi. Kita kan di atas bumi, di angkasa. Berarti kita nggak ada kewajiban sholat. Apa gitu? Kalau saya merujuk pada hadis Sahih Muslim itu, ketika para sahabat diberitahu oleh Nabi bahwa nanti kalau Dajjal muncul sehari pertama seperti setahun. Sahabat nanya, berarti nggak usah sholat ya Rasulullah? Tetap sholat kata Nabi. Waktunya dikira-kirakan. Jadi kalau di atas pesawat itu waktunya kira-kira saja. Nah, kira-kira kalau tadi berangkat dari Jakarta, kira-kira saya sudah zuhur atau belum? Oh ya udah, zuhur. Kecuali pesawat jenengan ngasih tahu. Kayak Saudia itu mungkin ngasih tahu, ini udah zuhur, ini udah asar, misalnya gitu ya. Tapi perasaan jarang ngasih tahu itu. Yang diberitahu cuman kalau udah masuk ya lam-lam, kalau udah masuk mikot itu baru diberitahu biasanya itu. Kalau yang haji atau umroh biasanya, yang umroh terutama maksud saya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi tetap harus sholat ya, jangan terus mentang-mentang saya lagi lagi di atas udara berarti nggak wajib sholat, nggak, tetap wajib. Tapi waktunya dikira-kira. Kalau dalam madzhab Syafi'i nanti sampai di tempat diulang sholatnya, namanya i'adah. Oh, kalau diulang ngapain tadi sholat di pesawat Ustaz? Kalau meninggal nggak punya hutang sholat.
Kalau masih hidup disempurnakan nanti di darat. Kalau enggak bagaimana? Ada si kaidah yang berbunyi begini. Rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Ada kaidah itu. Oke, yang penting sholat dia jangan sampai tidak sholat. Bagaimanapun caranya pun ngoten mawon. Terus kemudian wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Waman dan siapapun kana yang ada siapa man maridun sakit aw ala safarin atau dalam perjalanan, maka fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia enggak puasa ya, maka diganti di hari yang lain puasanya itu. Jadi kalau ada orang sakit, sakit yang dimaksud adalah sakit yang kalau dipakai puasa tambah parah sakitnya maksudnya ya. Jadi sakit yang dimaksud adalah kalau dibuat puasa sakitnya tambah parah. Kalau nggak ada hubungannya dengan puasa, nggak boleh nggak puasa, tetap harus puasa. Pak, kenapa nggak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Panu. Nggak masuk. Nggak masuk sakit panu. Allah. Jadi maksudnya ini sakit yang kalau dipakai puasa tambah parah sakitnya. Atau dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah yang mencapai masafatul qasri. Jarak tempuh boleh mengqasar salat. Minimal itu 80 km lah, minimal. Itu boleh tidak puasa. Tapi ingat ya, kalau untuk sholat, kalau sedang safar, Nabi lebih suka mengambil rukhsah, jamak atau qasar atau jamak qasar. Itu Nabi kalau dalam sholat, kalau dalam perjalanan. Tapi kalau untuk puasa, Nabi lebih suka tetap puasa. Jadi saran saya kalau nyenah pas pulang kampung dalam perjalanan, walaupun boleh tidak puasa, tapi sebaiknya tetap puasa. Adapun dalam perjalanan nggak kuat, jadi dibatalkan. Jadi khusus untuk puasa, Nabi tidak suka mengambil rukhsah. Nabi lebih suka tetap puasa. Itu ya sependek yang saya paham. Tapi kalau jangan tidak puasa ya nggak apa-apa, boleh kok. Tapi nanti diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesulitan bagi kalian. Jadi agama ini mempermudah, bukan mempersulit. Makanya kalau nggak mampu ya dibatalkan nggak apa-apa. Dalam keadaan safar nggak puasa juga nggak apa-apa. Itu seperti itu. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Kalau hilalnya nggak terlihat, bilangan Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Atau yang dimaksud dengan menggenapkan bilangan Ramadan, maksudnya sampai betul-betul selesai bulan Ramadannya. Bisa 29, bisa 30. Nggak mungkin 28, nggak mungkin 31, itu aja boleh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan Allah atau bertakbir, meneguhkan keyakinan kita akan maha besarnya Allah, agar kita mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Makanya kalau Ramadan sudah selesai kita takbiran. Takbirnya sesuai ayat ini tadi ada mengagungkan Allah, terus kemudian bersyukur kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ada takbir, ada tahlil, ada tahmid situ. Ustaz, katanya takbirnya 2 kali Ustaz. Allahu akbar, la ilaha illallah,
walillahil hamd. Jawabannya, saya pernah baca penjelasan para ulama yang mengatakan begini. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bentuk takbir hari raya itu tidak ada satupun yang sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mentok di para sahabat. Dan redaksinya macam-macam. Berarti bebas sebenarnya. Monggo mau 2 kali, mau 3 kali terserah jenengan. Pakai ref juga nggak apa-apa, yang penting refnya bener. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada contohnya, ada Ibnu Abbas yang melakukan hal itu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan disambung dengan refnya itu dengan yang aneh-aneh itu aja. Selama sambungannya bener nggak ada masalah. Contohnya tadi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk Idul Fitri berlaku per maghrib 1 Syawal sampai sholat Id selesai. Setelah itu tidak disunahkan takbir Id. Bukan nggak boleh bertakbir, bukan, tapi takbir yang model tadi itu sudah tidak disunahkan lagi. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kalau yang takbir muqayyad habis sholat itu dari subuh hari Arafah. Yang habis sholat itu. Tapi kalau takbir mutlak dari tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir mutlak itu takbir pokoknya menang-menang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi takbir muqayyad yang habis sholat itu, nah itu dari subuh hari Arafah. Hari Arafah subuh mulai disunahkan habis sholat wajib itu membaca takbir muqayyad. Itu seperti itu. Allahu akbar. Agar kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau enggak ada saya teruskan tafsir. Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang akan saya tanyakan. Pertama bab sholat, kemudian yang kedua bab sedekah. Oke. Untuk bab sholat yang saya tanyakan itu mengenai doa-doa di dalam sujud sama doa sebelum salam. Itu tuntunannya yang benar bagaimana? Apakah bisa doa semau kita, dengan kebutuhan kita, atau ada tuntunan khusus? Yang pertama. Yang keduanya bab sedekah. Saya pernah ditanya oleh saudara saya, Ibu, bolehkah sedekah itu misalnya ngumpulin uang kecil 500-an, sisa dari belanja, dikumpulin dulu. Lalu nanti kalau sudah pantas untuk disampaikan ke yang berhak itu berapapun seperti itu boleh nggak? Gitu. Baik. Yang pertama, sependek yang saya baca ya, untuk sujud itu Nabi bersabda begini. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Nah, jadi doa apa saja berarti? Karena di dalam sholat doanya kalau dilafalkan harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab dalam hati saja doanya.
boleh, tidak apa-apa. Itu kalau sujud. Kalau tahiyat sebelum salam, itu sujud kapan saja ya, tidak hanya sujud terakhir, semua sujud. Kalau tahiyat sebelum salam, Nabi bersabda begini, silahkan pilih doa mana saja yang kalian mau. Jadi sama, bebas juga. Cuman untuk yang ini Nabi beberapa memberikan contoh. Jadi kalau kita berdoa dengan yang Nabi contohkan itu lebih utama. Nanti kita tambah dengan doa yang lain boleh, tidak apa-apa. Silahkan. Karena Nabi mengatakan silahkan dia pilih, fal yakhtar, silahkan dia pilih doa apa saja yang dia mau. Ngoten nggih. Nah, cuman tadi kalau Bapak pakai doa sendiri, pakai bahasa Arab kalau dilafadzkan, kalau nggak bisa melafadzkan dalam hati berarti pakai bahasa sendiri nggak apa-apa, dalam hati. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Karena dalam salat itu salatnya harus pakai bahasa Arab. Ada pendapat yang mengatakan boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, asal itu terjemahan dari doa yang maksur. Maksur itu doa yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Nggih, boleh. Yang kedua tentang sedekah, boleh banget, tidak apa-apa. Boleh banget, tidak ada masalah. Malah gini Pak, Nabi itu kalau ingat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau sedekah makanan. Nabi kalau ingat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau sedekah makanan. Maka di antara cara kita berbakti pada orang yang sudah meninggal adalah dengan sedekah. Itu di antaranya. Terserah makanan atau uang, terserah. Itu bagian dari cara berbakti pada orang yang sudah meninggal di antaranya. Nah, Anda kumpulkan dari uang-uang logam itu sampai mencapai jumlah yang tertentu, boleh, tidak ada masalah. Saya punya jamaah di Harapan Indah itu, beliau cerita sama saya biasa Ustaz ngumpulin tiap hari subuh itu 1000. Begitu nanti mencapai 1 juta saya keluarkan untuk fuqara masakin. Itu beliau, tidak tahu berapa bulan ngumpulin itu, pokoknya 1000 itu sampai jadi 1 juta gitu. Ya nggak tahu 1000 apa 1000 sehari apa seadanya uang 1000 dimasukkan kaleng atau gimana gitu. Beliau itu boleh banget, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sedekah kan bebas Pak. Boleh, silahkan. Ke orang tua juga silahkan. Justru kalau memang orang tua tidak mampu, anak termasuk butuh bantuan, ya ke anak, orang tua itu lebih utama. Karena infak kepada karib kerabat, apalagi orang tua ya, itu lebih utama daripada infak fisabilillah. Karena dapat 2 pahala sedekah dan pahala silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, silakan. Ya. Ini pertanyaan saya Pak, di materi ini bisa saya kan media. Apa? Media Pak, saya kan media pelayanan. Ini yang masuk dalam ini oleh saya ucapkan terima kepada agama yang Iya. Ini masuk ke dalam ini ya masuk. Kebanyakan orang Islam semua. Orang ini saya bersahabat ya, saya tidak dari pengadilan, dan Mahkamah Agung, imigrasi. Mereka ikhlas mendapat oleh saya. Karena mereka itu sudah saya tampung aja. Itu mereka kira-kira hukumnya bagaimana? Di luar kita nggak saya. Berarti yang mengucapkan rata-rata pejabat ya? Pejabat semua. Ya. Sependek yang saya ketahui ya, Ya. khusus untuk pejabat publik itu ada fatwa yang meringankan dalam masalah yang dimaksud. Beda dengan person-person. Kalau person-person itu memang agak keras perbedaan pendapatnya itu. Ya. Jadi agak keras perbedaan pendapatnya itu sehingga kemudian beberapa lantang menolak karena masuk dalam ranah akidah lakum dinukum waliyatin. Ada yang membolehkan dengan dasar itu basa-basi muamalah saja. Maka dalam hal ini saya secara pribadi itu termasuk yang tidak mau mengucapkan karena itu masuk dalam ranah akidah. Namun saya pernah mendengar penjelasan untuk pejabat publik
yang notabene dia menaungi semua kalangan termasuk orang-orang di luar Islam, itu ada yang mengatakan dikecualikan. Ada fatwa yang meringankan lah khusus untuk mereka yang menjadi pejabat publik. Maka dalam kasus Bang Ben, kalau memang mereka adalah orang-orang pejabat publik, ya semoga Bang Ben diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Ya, semoga dimaafkan oleh Allah. Ya tadi saya katakan kalau dia dari pejabat-pejabat publik itu ada pendapat yang meringankan. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua? Jelas. Atau tidak jelas semua? Sudah jam 9 nih. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan membaca Al-Quran dan terjemahan, tapi ada terjemahan Al-Quran itu atau isi Al-Quran itu yang kurang mendetail. Jadi ya contohnya gini aja, misalnya kata-kata wudhu, kata-kata wudhu itu kan yang kita inginkan adalah prakteknya misalnya gitu. Nah, tapi kan nggak ada penjelasan di Al-Quran. Nah yang menjadi pemikiran saya, kalau kita ingin mengetahui terjemahan dari ayat Al-Quran yang kurang detail tadi itu, gimana kita bisa tahu? Bagus. Terima kasih Ustaz. Iya. Sami. Itulah kenapa tadi saya katakan baca tafsirnya. Kan saya tadi memahami Al-Quran itu dengan membaca tafsirnya. Tidak hanya terjemahannya, tafsirnya. Karena kalau tafsir nanti bisa diarahkan. Ya, ada rincian kalau dalam tafsir biasa ada penjelasan. Karena kalau kita ngaji tafsirnya itu nanti saya bilang tadi, kita belajar Al-Quran itu nanti fikihnya terekspos juga. Hadisnya terekspos juga biasanya nanti. Kalau kita buka tafsir tapi ini Ibnu Katsir ini termasuk yang relatif lengkap lah. Itu. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, saya ulang tadi yang saya katakan di awal tadi, bukan cuma baca terjemah, baca tafsirnya. Nah, kalau kita baca tafsirnya, insya Allah kita akan mendapatkan rincian-rinciannya. Tapi kalau kita baca terjemahnya terus jenengan itu, ya gak mudeng. Perintah sholat cuma perintah sholat aja, tapi rukunnya sholat yang dapat membatalkan sholat kan nggak dibahas. Nanti dibahas detailnya di fikih, tapi di tafsir itu sudah ada prolognya. Nanti diarahkan kita nanti diarahkan mazhab Syafi'i begini, kalau Imam Malik begini. Nanti kalau mau detailnya silakan rujuk ke mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan seterusnya. Masalah tadi dalam memahami Al-Quran, yang saya katakan di awal tadi, bukan cuma baca terjemah, tapi baca tafsirnya. Nah, tafsir itu terserah nih, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir. Kalau tafsir Jalalain itu simple, bukan kurang sih istilahnya. Ya dia sedikit tafsirnya itu. Nah, tapi kalau kayak Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari itu tafsirnya luas-luas. Gitu. Al-Misbah termasuk juga silakan lah. Yang mau lokal ya silakan. Atau tafsir Al-Ibrisnya Mbak Bisri Samsuri, Bisri Mustafa, bukan Mustafa Bisri, abahnya Kusmus itu. Monggo silakan. Kalau yang lokal-lokal nih, banyak yang lokal-lokal itu. Bahkan ada seorang ulama muda di Madura itu sedang meramu tafsir dengan bahasa anak muda sekarang namanya. Jadi nulis tafsir tapi dengan bahasa anak muda sekarang gitu. Ya, supaya menarik anak-anak muda untuk belajar membaca tafsir. Enggak tahu sudah jadi atau belum tafsirnya itu. Itu sudah dirilis sih beberapa jilidnya itu. Wallahu alam bishawab. Nggih, ngoten Ustaz nggih. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah.
untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.